Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu kali Yesus berkata, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perumpamaan di atas, Yesus menempatkan kita para pendengar di hadapan sebuah cermin rohani yang jujur. 2 anak diberi perintah yang sama oleh ayah mereka untuk pergi bekerja di kebun anggur. Yang pertama mengiyakan namun tidak melakukannya, dan yang kedua menolak, tetapi kemudian menyesal dan pergi melakukannya. Secara sederhana, Yesus ingin sekali menampilkan bahwa relasi dengan Allah bukan pertama-tama soal kata-kata, melainkan ketaatan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam konteks Advent, masa penantian dan pertobatan, perikop ini mengajak kita menilai kembali sikap kita antara apa yang kita ucapkan dan yang kita hidupi. Yesus memperlawankan 2 sikap manusia, yakni mengiyakan tetapi tidak melaksanakan, dan penolakan awal tetapi kemudian bertobat. Anak pertama sering dipahami sebagai representasi orang-orang yang merasa benar, yang secara ritual atau verbal tampak taat namun tidak sungguh melaksanakan kehendak Bapa. Anak kedua sering dipahami sebagai representasi para pendosa, pemungut cukai, kaum marginal yang secara moral tampak jauh dari Allah, tetapi akhirnya membuka diri untuk bertobat. Pesan Yesus menantang struktur keagamaan yang hanya berhenti pada formalitas. Ia menegaskan bahwa Allah lebih menghargai hati yang mau berubah ketimbang penampilan rohani yang kosong. Ketika Yesus berkata bahwa pemungut cukai dan pelacur lebih dahulu masuk kerajaan Allah, Ia menunjukkan bahwa pertobatan adalah gerbang kasih karunia.
dan pintu itu terbuka bagi siapa saja yang mau merendahkan diri. Perikop ini hendak menggarisbawahi dinamika iman sebagai ketaatan yang menuntut keberanian untuk berubah. Pengakuan dan penghayatan harus berjalan bersama, bukan hanya mengatakan ya, tetapi juga melaksanakan kehendak Bapa melalui tindakan nyata. Tindakan yang mencerminkan kasih, kerendahan hati, pembaruan hidup. Maka setiap pribadi diajak jujur dalam relasi dengan Tuhan. Apakah saya anak pertama yang berkata tetapi tidak berbuat, ataukah saya anak kedua yang menyesal lalu bertobat? Advent adalah masa yang tepat untuk memperbaiki ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan. Injil hari ini mengundang kita belajar dari anak kedua, keberanian mengakui ketidaktahuan dan kelemahan, tetapi juga tekad untuk bangkit dan berubah. Marilah kita menjadikan pertobatan sebagai gerak nyata, bahwa kita lebih peduli, lebih taat, lebih rendah hati, lebih siap melaksanakan kehendak Allah dalam tugas harian kita. Semoga kita bukan hanya mengucapkan ya kepada Tuhan, tetapi sungguh mengubah hidup sehingga kerajaannya dapat tampak melalui tindakan kita yang sederhana namun setia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.